Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Setiayuning Tias, NPM 19160109, kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang media pembelajaran, konsep dasar multimedia pembelajaran, dan cara pengembangan multimedia. Video ini saya buat sebagai tugas di mata kuliah multimedia pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab juga, media merupakan perantara atau pengantar pesan. Media pembelajaran merupakan klarifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling lebih rendah, di mana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman yang diterima siswa. Lebih lanjutnya, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu proses pencapaian keberhasilan belajar. Media dengan alat peraga itu berbeda, di mana alat peraga merupakan alat bantu bagi pengajar untuk menyampaikan pesan kepada anak didik. Dengan demikian, tanpa alat peraga pun pembelajaran dapat berlangsung. Sedangkan media merupakan saluran pesan dari sumber pesan kepada anak didik. Media ini dapat digunakan secara mandiri oleh anak didik, dan media ini merupakan bagian integral pembelajaran, yang mana artinya tanpa adanya media, masa pembelajaran tidak dapat berlangsung, karena media merupakan pengajaran salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Selanjutnya ada fungsi media dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi baik karena jauh jaraknya atau karena terlarang. Yang ketiga, gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati baik secara langsung karena ukurannya terlalu besar maupun terlalu kecil. Yang keempat, dengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga baik secara langsung. Yang kelima, mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati atau berbahaya untuk diteliti. Yang keenam, dengan mudah untuk membandingkan sesuatu. Selanjutnya ada 3 kelebihan kemampuan media. Yang pertama yaitu kemampuan fiksatif, yang kedua kemampuan manipulatif, yang ketiga kemampuan distributif. Adapun hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran, yang pertama verbalisme, yang mana artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Yang kedua salah tafsir, di mana artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. Yang ketiga, perhatian tidak berpusat. Yang keempat, tidak terjadinya pemahaman. Adapun manfaat media dan fungsi. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, menggunakan media secara tepat akan bervariasi. Yang keempat, perjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu formalitas. Yang kelima, untuk mengatasi kebatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selanjutnya ada jenis dan klasifikasi media. Yang pertama itu pengalaman langsung. Ini berupa pengalaman dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada pengalaman tiruan. Ini berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model. Yang ketiga yaitu ada tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dari berbagai rekaman atau objek kejadian. Yang keempat yaitu pengalaman dari kata-kata. Ini berupa kata-kata lisan yang diucapkan rekaman, kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Adapun media pembelajaran yaitu dalam pendidikan media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran karena informasinya yang terdapat dalam media harus dapat diakibatkan siswa dalam bentuk benak maupun mental, dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Beberapa faktor penghambat proses komunikasi. Yang pertama yaitu
intelijensi, motivasi, kepercayaan diri, dan gaya belajar. Sedangkan hambatan yang kedua itu ada hambatan kultural, di mana perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan. Selanjutnya yang terakhir itu ada hambatan lingkungan. Hambatan ini ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Selanjutnya pada bab 2 yaitu konsep dasar multimedia pembelajaran, di mana multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan grafik, teks, animasi, video, dan audio. Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar ini dimaksudkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan adanya daya tarik dalam proses belajarnya, sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Secara umum juga hasil pembelajaran ini dapat dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama itu ada efektif, ini diukur dari presentasi belajar mahasiswa. Yang kedua yaitu ada efisiensi, ini diukur dengan keefektifan dibagi oleh waktu belajar mahasiswa dan biaya. Yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran, ini memiliki daya tarik, diukur atas adanya kecenderungan mahasiswa untuk tetap betah melanjutkan proses belajarnya. Terdapat beberapa format multimedia pembelajaran itu, diantaranya yang pertama latihan, yang kedua itu ada bimbingan, dan yang ketiga itu ada permainan atau simulasi. Adapun beberapa prinsip dalam pembelajaran multimedia. Yang pertama itu prinsip multimedia. Ini mencakup prinsip continuity, prinsip spatial continuity, prinsip temporal continuity, prinsip coherence, prinsip signaling, prinsip redundancy, prinsip segmenting, prinsip pre-training, prinsip modality, prinsip multimedia, prinsip personalization, prinsip tractivity, prinsip kesebandingan, dan prinsip penekanan. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan, yang ketiga ada prinsip irama, yang keempat itu ada prinsip keselarasan, dan yang terakhir itu ada prinsip kesatuan. Adapun komponen multimedia itu beberapa aspek yang ada dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu umpan balik. Itu dilakukan setelah memberikan respon. Siswa harus memberi umpan balik yang berupa komentar, pujian, peringatan, atau perintah tertentu bahwa respon siswa itu benar atau salah. Yang selanjutnya ada pencabangan. Ini berupa alternatif jalan yang perlu ditempuh oleh siswa dalam kegiatan belajarnya melalui program multimedia pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada penilaian. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh siswa memahami materi yang dipelajari pada setiap subtopik. Siswa ini perlu diberi tes atau latihan soal-soal. Yang selanjutnya itu ada monitoring kemajuannya. Itu program multimedia pembelajaran akan lebih efektif bila selalu memberikan informasi kepada siswa pada bagian mana ia sedang bekerja dan yang mana yang akan dipelajari berikutnya. Selanjutnya ada petunjuk. Ini memberikan petunjuk kepada siswa ke arah pencapaian jawaban yang benar atau yang salah. Yang terakhir itu ada tampilan. Selanjutnya di bab 3 yaitu cara pengembangan multimedia. Proses pembelajaran berbantu multimedia dalam sistem belajar dan mengajar memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi cenderung untuk mencari informasi dan terlebih termotivasi dalam proses belajar. Yang pertama itu ada multimedia pra-authoring atau perakitan elemen. Media yaitu proses memperoleh atau memutuskan elemen multimedia apa saja yang diperlukan. Yang kedua itu ada multimedia authoring makromedia director. Adalah tahap di mana semua elemen media itu telah dibuat atau dimodifikasi, diimpor dan disimpan secara digital di PC atau menggunakan software makromedia director. Makromedia director itu adalah sangat mendukung dalam pembuatan aplikasi media interaktif. Yang ketiga itu ada multimedia pasca authoring atau kemasan untuk pengiriman aplikasi multimedia dengan berbagai elemen media digital dapat tergabung, pasti akan memiliki ukuran yang lebih besar. Oleh karena itu tidak dapat ditampung oleh flop disk.
tetapi dengan menggunakan CD atau pengemasan, tidak hanya melibatkan penyimpanan aplikasi ke seluruh media penyimpanan optik, tetapi juga kemasan fisik aplikasi itu sendiri. Lalu ada tahapan badan prosedur pengembangan software. Ini meliputi 5 kegiatan. Yang pertama itu ada penggunaan, yang kedua itu ada pengamatan, yang ketiga itu ada analisis, yang keempat ada reka bentuk, yang kelima itu ada implementasi. Pengembangan multimedia menurut Sutopo 2003 dilakukan berdasarkan 6 tahapan. Yang pertama itu pada konsep ini tujuan dan dasar untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia itu ditentukan. Yang kedua itu desain atau perancangan. Pada tahap desain atau pembuatan spesifikasi cara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Yang ketiga itu ada pengumpulan material. Ini dapat dilakukan secara paralel. Dengan tahap ini pembuatan dilakukan pengumpulan bahan pembuatan, di mana semua objek atau bahan multimedia itu dibuat. Yang selanjutnya, yang keempat, dilakukan testing. Ini setelah tahap pembuatan seluruh data dimasukkan, penggunaan itu merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Yang kelima itu ada distribusi. Adalah tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Selanjutnya ada model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Beberapa model tersebut disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada model EPET, adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasikan kebutuhan penelitian jenis jenis R&D, di mana pada tahap awal diberlakukan upaya penderitaan sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu ada model EDI, adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem desain. Yang ketiga itu ada model Alesi-Trolip. Ini digunakan sebagai acuan oleh pengembangan EMPIC karena sejak awal model ini dimasukkan untuk pengembangan multimedia pembelajaran. Yang keempat itu ada model LII. Yang kelima itu ada model Borg and Gall, adalah model pengembangan klasik yang paling banyak di ACC para pengembang di bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu ada model Evers dan Barron. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dalam penyebutan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.